Salam, sehat-sehat semua Sobat Farm. Kembali lagi di program Property React, di mana kali ini kita akan membahas perihal kelengkapan surat atau dokumen apa saja yang terkait dengan jual beli properti. Di sini kami akan mengulas legalitas terkhusus untuk Sobat Farm yang ingin membeli rumah baru. Ya tahu dong, legalitas dalam properti sangatlah penting. Kita nggak maulah membeli rumah atau objek properti yang nggak beres, sengketa, dan hal-hal yang berbau ketidakjelasan yang akan membuat ribet ke depannya. Pastinya kita mau yang real-real aja lah, yang jelas-jelas, yang nyata-nyata. Ya dong. Oke dong. Oke, ada 8 hal yang akan kita bahas saat ini. Langsung aja yang pertama, sebelum membeli rumah di suatu perumahan baru, khususnya Sobat Farm berhak untuk mengetahui dengan menanyakan izin site plan akan proyek perumahan tersebut. Pastinya pengembang yang berbadan hukum PT mesti mengantongi izin site plan dalam pembangunan proyeknya. Oke, yang kedua, Sobat Farm juga berhak menanyakan pemecahan sertifikatnya. Umumnya untuk perumahan yang berbadan hukum ya, itu nanti jatuhnya dapat SHGB kita, sertifikat hak guna bangunan, dan sudah pecah per unit kafling loh ya. Dan tenang aja buat Sobat Farm, bagi yang masih awam perihal status hak guna bangunan, bisa kok ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Ada yang nanya tuh, kan beli tanah dari pemilik sebelumnya SHM, kok nggak langsung dipecah jadi SHM aja? Gini Sobat Farm, peraturan di Republik tercinta kita ini tidak memperbolehkan developer berbadan hukum memiliki tanah dengan status hak milik. Bahaya nih kalau semua punya hak milik nih, bisa dibeli semuanya, kita disuruh nyewa, ya ketimpangan sosial dong jadinya. Walaupun dalam prosesnya kan developer membeli tanah dari pemilik lahan sebelumnya dengan status hak milik. Di situ developer nurunin tuh jadi hak guna bangunan sampai balik nama ke nama developer, dari situ dipecah dan dijual ya, gitu tuh alurnya. Oke, yang ketiga, Sobat Farm mesti perihal IMB atau izin mendirikan bangunan. Saat suatu pengembang sudah mengantongi IMB ini nih, izin ini, dipastikan izin-izin lainnya sudah beres semua, entah itu izin lingkungan, izin pemanfaatan lahan, izin prinsip, AMDAL, pemasangan site plan, dan lain-lain. Bisa jadi pengembang masih dalam tahap proses dalam pemenuhan izin-izin tersebut, khususnya perumahan-perumahan baru ya. Nah, kita mesti mengamati dan teliti untuk memfilter pengembang atau developer mana yang sehat dan kredibel, biar kita nggak ya jadi korban. Kan harus hati-hati ya, ilingan waspodo. Oke, lanjut poin keempat, PBB, pajak bumi dan bangunan. Oh ya, untuk pembelian rumah second, Sobat Farm mesti ngecek bukti PBB beberapa tahun terakhir ya. Jangan sampai ada tunggakan tuh. Karena saat ada tunggakan, ya kita bakal kena denda. Selain itu untuk pembelian rumah second juga ya, Sobat Farm juga mengecek perihal bukti pembayaran listrik, PDAM, WiFi atau hal lain yang berkaitan dengan rumah tersebut. Biar nggak ada tunggakan, nggak ada kekecewaan setelah transaksi. Oke, lanjut untuk poin yang kelima, terkhusus untuk Sobat Farm yang membeli rumah perumahan siap bangun di suatu developer ya. Selain kwitansi dari setiap transaksi, untuk awal transaksi setelah booking fee, umumnya developer akan memberikan SPR atau surat pemesanan rumah. Nah, Sobat Farm mesti ngeh nih dan mempelajari detail perihal SPR ini. Dokumen ini selain berisikan data global pembeli, unit kafling yang dipesan beserta tipenya, harga, besaran dan payment, plafon KPR, tapi juga hak-hak serta konsekuensi yang bisa diterima. Terkhusus bila mana ada pembatalan sepihak juga ada di situ, makanya harus teliti itu untuk membaca dan mengisinya. Surat pemesanan rumah ini menjadi patokan dalam mengukur kualitas dan kuantitas suatu properti.
SPR menjadi kesepakatan tertulis tentang besar kecilnya nominal pembayaran properti. Jadi penting untuk diingat bahwa surat pemesanan rumah bukan hanya sekedar dokumen standar, tetapi juga memastikan hak dan kewajiban dilindungi. Itu poinnya. Oleh karenanya, pastikan surat pemesanan rumah dibuat dengan baik dan benar dan diketahui oleh kedua belah pihak ya. Oke, lanjut yang keenam adalah PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Ini nyambung tadi ya. Khusus untuk sobat farm yang mau membeli rumah siap bangun, pastinya nggak cukup dengan SPR saja, karena nggak ada kekuatan hukumnya tuh. Jadi bagi sobat farm yang membeli rumah siap bangun, ya minta pembuatan PPJB di notaris sebelum penandatanganan AJB nantinya. Di sini sobat farm masih mempelajari isi kesepakatan di dalamnya dengan teliti, baik objek yang diperjanjikan dalam jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, waktu serah terima bangunan, pengalian hak, dan lain-lain. Selain itu, sobat farm bisa menuangkan masukan yang bisa tertulis menjadi kesepakatan juga di dalamnya. Pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 angka 10 berbunyi sistem perjanjian pendahuluan jual beli yang selanjutnya disebut sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli. Sementara pada angka 11 berbunyi perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dibuat di hadapan notaris. Jadi PPJB ini punya kekuatan hukum yang berisi perjanjian dilakukannya transaksi jual beli atas suatu benda pada suatu waktu yang ditetapkan selama sobat farm pembuatannya di notaris. Jadi nggak sebatas di bawah tangan gitu. Jadi mesti di hadapan notaris pembuatannya biar ada kekuatan hukumnya. Oke, untuk yang ketujuh, kelanjutan dari PPJB tadi ya, yaitu AJB atau akte jual beli, dimana saat sudah ada AJB, fungsi PPJB tadi ya udah kegeser ya. Jelas AJB lebih mempunyai kekuatan hukum daripada PPJB karena sudah menjadi alat bukti sah akan pengalian hak atas properti tersebut. Akta otentik ini dibuat di notaris atau pejabat pembuat akta tanah PPAT ya, dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli. Terkait hal ini, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh notaris atau PPAT. Jadi jelas ya, punya kekuatan hukum nih kalau sudah di fase AJB ini. Dan ketika seluruh pajak dan biaya yang timbul karena jual beli tanah atau bangunan sudah dibayarkan para pihak nih, berikutnya yang harus dilakukan dalam proses AJB adalah pendaftaran peralihan hak atas properti ke kantor pertanahan setempat. Nah, proses ini yang biasa kita kenal dengan istilah balik nama. Bila tahapan ini sudah selesai, maka segala hak atas tanah atau properti sudah beralih ke pembeli. Oke, yang 8 yang terakhir nih, final nih, yaitu SHGB atau SHM. Bagi yang membeli rumah baru di perumahan dan mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dari pengembangnya ya, diupayakan untuk segera mengurus dan meningkatkan menjadi sertifikat hak milik atau SHM ke BPN setempat ya. Untuk yang membeli rumah second atau rumah di pedesaan, biasanya legalitasnya kan di bawahnya itu masih AJB atau D atau apa ya, diproses, diupayakan untuk bisa menjadi SHM. Oke, sekian informasi yang bisa kami sampaikan saat ini. Pastikan legalitas itu penting ya, perlu diingat
kejelasan identitas itu penting, terkhusus perihal sertifikat ya. Jadi jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari gara-gara kita kurang teliti atau teledor perihal legalitas ini ya. Mau rumah sebagus-bagusnya kalau legalitasnya nggak jelas juga ya nggak nyaman, nggak bebas, nggak bisa digadein ke bank. Oke sobat paham, sampai ketemu di video kami lainnya. Selalu jaga kesehatan ya, lahir batin. Salam, see you.